Nggak ada hubungan. Jangan Enggak, dihubung-hubungin. Bang Habib tunggu. Sorry, Ini Jason, nggak ada sentimen juga hubungan. pendapat lain Framing bahwa Anda itu juga framing. ada begitu. Nggak ada Itu hubungan. kritiknya. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Habibur Rahman yang lagi-lagi menegur presenter. Padahal presenter ini belum selesai menanyakan pertanyaannya, jadi belum selesai, langsung dipotong karena dia mungkin merasa sensi gitu ya. Padahal presenter ini yang saya nilai dia hanya menampung isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu ya, isu-isu yang menjadi sentimen di masyarakat. Tapi oleh Habibur Rahman langsung dipotong dan langsung ngejudge gitu si presenternya. Itu mah di mata Anda aja, jangan framing. Nah, dia langsung menjudge si presenternya. Padahal biarkan saja dulu si presenter ini menyelesaikan pertanyaannya kan harusnya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Keluarga Presiden Joko Widodo yang masuk dalam bursa politik lokal atau politik nasional, tapi juga ada upaya lain yang menjadi kritik dan juga concern, mulai dari RUU DKJ, di mana salah satu pasalnya adalah supaya nanti bisa gubernur itu dipilih presiden langsung. Kemudian juga Nggak ada hubungan. Jangan enggak, dihubung-hubungin. Bang Habib tunggu. Sorry, Ini Jason, sentimen nggak ada juga hubungan. pendapat lain Framing bahwa Anda itu juga framing. ada begitu. Nggak ada Itu hubungan. kritiknya nyata di masyarakat terkait dengan itu juga menjadi sentimen yang Itu masuk nyata dalam di mata kenapa Anda akhirnya sendiri, dinasti di politik ini nyata framing adanya Anda begitu. Nyatanya. Faktanya jauh kok. Bagaimana Bang Apa Habib? hubungannya? Undang-undang DKJ itu belum dibahas, Bos. Gitu. Iya. Dan semua partai mengatakan Gubernur DKI akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Kenapa Anda kaitkan dengan politik dinasti? Apa hubungannya? Ini kan jaka sumbung gitu loh. Enggak. Ini kemudian saya mau mencoba memberikan garis merah begitu. Tidak hanya secara personnya saja yang kemudian ini masuk dalam kalau nggak bursa, ada hubungan, tapi nggak ada ada garis juga merah, nggak ada sentimen-sentimen garis, lain gitu. Bang Habib. Nggak ada hubungannya, karena itu undang-undang teksnya saja belum ada RUU itu gitu loh. Dan semua partai sudah mengatakan akan dipilih langsung oleh rakyat. Apa hubungannya dengan topik hari ini? Enggak. Maksudnya ini tidak hanya secara personnya saja atau keluarga dari Presiden Joko Widodo saja yang kemudian ini menambah sentimen lagi terkait dengan dinasti politik. Tapi ada sentimen lainnya yang coba saya bawa begitu, Mas Habib, Bang Habib. Nah ini selain UU DKJ, Anda berkeras, memang saya katakan nggak ada hubungan. ada Itu nggak ada kekacauan hubungan, rekapitulasi juga. Ini kemudian yang sangat sering sekali disuarakan. Saya mau bertanyanya begini. Ya, Bang Habib, pertanyaan saya itu sebenarnya lebih kepada apakah upaya-upaya seperti ini semakin memperjelas bahwa adanya dinasti politik yang semakin nyata. Jadi Itu gini, pertanyaan saya ke Mas Yus saya sebenarnya. bicara ya, boleh ya? Boleh ya? Silakan Bang Habib. Apa yang disampaikan Bang Yus itu aspirasi, ya. Benar, beliau seorang ilmuwan. Tapi tentu ada aspirasi lain dari masyarakat, ya, yang mungkin juga berbeda atau bahkan berbeda secara antagonis dengan apa yang disampaikan Bang Yus. Misalnya, ya, ada yang mengatakan substansi demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih melalui prosedur, ya, yang diawasi secara bersama-sama. Nah, kalau ya jabatan yang disebut adalah jabatan yang ditunjuk, tepat apa yang disampaikan Mas Yus. Tetapi kalau jabatan tersebut adalah jabatan yang dipilih, maka kembali ke substansi demokrasi. Rakyat memilih mana? Apakah benar rakyat setuju 100% dengan apa yang disampaikan Mas Yus? Oke. Apakah sebagian besar rakyat tidak setuju dan punya pandangan lain bahwa oh ini ternyata ya orang-orang ini Pak Prananda Paloh, Ibu Puan, ya orang dari keluarga yang mereka hormati, ya orang dari keluarga yang mereka selama ini jadi panutan, sehingga mereka tidak keberatan apabila sosok-sosok tersebut masuk ke dalam kontestasi lalu dipilih secara prosedural, ya secara hukum, secara etika, ya tidak ada yang dilanggar, sehingga mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Jadi ini kita nggak bisa halangi yang seperti ini, Mas. Saya mungkin saja sependapat dengan Mas Yus, tapi kalau ada orang punya latar belakang keluarga politisi ingin berkontestasi, kita nggak bisa halangi atas nama demokrasi. Kita nggak akan bisa menghalanginya, gitu. Baik. Ya, itu teman-teman jawaban dari Habibur Rahman. Tapi sayang sekali ya, di awal dia mengintervensi presenter yang masih mengelaborasi pertanyaannya, gitu ya teman-teman. Di situ si presenter lagi mengumpulkan poin-poin hasil elaborasi dia mungkin dari sentimen yang berkembang di masyarakat
soal politik dinasti, isu gubernur DKI Jakarta dipilih oleh presiden, semua ini kan mengerucut kepada isu gitu ya, kecurigaan masyarakat bahwa ada upaya menempatkan kekuasaan di pos-pos tertentu karena tidak lagi lewat apa ya, pemilihan langsung langsung tapi ditunjuk oleh presiden. Sebenarnya saya tangkap sih itu, daripada pertanyaan presenter gitu ya, tapi di sini Mas Habib langsung mengintervensi gitu ya. Padahal menurut saya sebagai jubir ya, ya bisa dikatakan secara fungsi jubir ya, terlepas apapun jabatannya tapi fungsionalnya jubir karena menjadi wajah, menjadi perwakilan, daripada mungkin kalau isunya Prabowo, ya Prabowo, kalau paslon 02 ya berarti Prabowo dan Gibran, artinya ada di kubu itu. Menurut saya, hemat saya harus lebih sabar ya, tidak boleh, dalam tanda kutip, marah-marah, arogan gitu, karena ya sebagai ini ya, kalau nanti memang KPU sudah mengumumkan mereka menang dan Mas Habib ini jadi menteri, jadi jubir, jadi apapun, pasti menjadi sumber orang bertanya. Pertanyaan itu ada yang nanti tendensius ya, pertanyaan itu nanti ada yang mungkin sensitif, semua tetap harus dijawab dengan wise ya kan, karena apa? Loh, ya karena memang mereka akan jadi orang-orang penting nanti kalau kalau nanti akhirnya diputuskan sebagai pemenang. Jadi isu-isu apapun wajar dikonfirmasi, ditanyakan. Nah, menurut saya harusnya bisa menjawab dengan lebih bijaksana tanpa mengintimidasi presenter, tanpa menyanggah sebelum selesai ditanyakan, ya kan tadi jawabannya bisa tuh, di akhir-akhir dijawab dengan lancar. Nah, kenapa tidak sabar mendengar, lalu dijawab dengan seperti itu? Kenapa harus pakai, apa ya, permulaan yang tidak menyenangkan gitu, memotong presenter, menganggap presenter mem-framing gitu ya, karena apa ya, menurut saya namanya presenter, dia pasti menghimpun isu yang berkembang di tengah masyarakat untuk dilakukan yang namanya klarifikasi dalam bentuk pertanyaan. Itu kalau menurut saya. Tipikal 02 tuh begitu tuh. Ada pertanyaan. Capresnya juga sama. Pertanyaan tidak bisa dijawab. Dia mulai lari kemana-mana tuh. Lari kemana-mana seolah-olah playing victim. Seolah-olah kayak, kamu kok serang aku dengan pertanyaan ini sih? Gimana? Kamu menyerang aku. Ya apa sih? Ada lagi beberapa hal yang lain. Pertanyaan-pertanyaan serupa gitu. Tapi beliau tidak menjawab. Ya itu ya teman-teman, benar kata Abdur gitu ya, seorang stand up komedian. Tadi juga, Mas Habib bilang menuduh presenter mem-framing. Bisa loh, framing itu tuh sebenarnya udah ada di masyarakat. Sang presenter hanya menyampaikan, hanya mengelaborasi segala sesuatu, isu yang berkembang, fakta yang terjadi, wacana yang terjadi, lalu menjadi sebuah pertanyaan gitu. Jadi jangan selalu merasa diserang, jangan selalu merasa disudutkan. Ya itulah fungsinya dialog. Harus harus terbiasa untuk sabar, apalagi indikasinya ini menjadi partai pemenang nih Gerindra. Dalam arti presidennya ya, capresnya artinya kubu yang menang secara capres. Ya harus banyak bersabar, harus terbiasa berdialog, harus terbiasa dengar pertanyaan yang pedes, harus terbiasa mungkin bahkan mendengar nyinyiran ya, karena apa? Ya sebagai pemenang kalau nanti diumumkan sebagai penguasa, sebagai pemerintah, sumber jawaban itu nanti kami harapkan, masyarakat harapkan pasti dari teman-teman yang menang ya kan, untuk mengkonfirmasi segala sesuatu isu yang berkembang di masyarakat. Jadi semoga bisa lebih baik ya, apa ya, komunikasinya, cara berkomunikasinya baik dengan presenter yang mewakili pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya kan. Semoga bisa lebih, wise lah ya, lebih santuy, lebih kalem agar orang nyaman untuk menanyakan gitu ya teman-teman. Walaupun dengan gayanya Mas Habib ya membawa sensasi tersendiri gitu, jadi perbincangan tersendiri. Tapi ya harapannya tentu semakin hari semakin bijak, semakin sabar, semakin tenang dalam menjawab berbagai persoalan yang ditanyakan gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.